Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi, selamat datang penonton baru dan penonton setia yang selalu menantikan kisah-kisah penuh hikmah dan air mata. Di sudut kota yang terlupakan, ketika pagi masih menyisakan dingin menusuk, seorang gadis 18 tahun berjalan tertatih di antara tumpukan sampah busuk. Tubuhnya kurus, bajunya robek, dan matanya sembab karena semalaman menangis kelaparan. Namun pagi itu, ia tak hanya menemukan sisa makanan basi, ia menemukan seonggok tubuh kakek renta yang dibuang seperti bangkai, tak berdaya dan dikerumuni lalat. Tak satu pun menolong, semua hanya menatap jijik. Tapi gadis itu justru memeluknya. Siapa sangka dari pelukan di tumpukan sampah, takdir langit mulai terbuka. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, langit masih gelap. Udara dingin menusuk kulit tipis seorang gadis berusia 18 tahun. Namanya Ara. Tubuhnya kecil, kurus, dan dekil. Bajunya robek di bagian bahu, rambutnya kaku dan berdebu. Ia melangkah pelan di gang belakang pasar yang sepi, memanggul karung goni bekas yang nyaris kosong. Suara kakinya menyentuh tanah becek bercampur sisa sayuran busuk. Bau anyir menusuk hidung, tapi Ara tak menutup wajah. Ia sudah terlalu biasa. Setiap pagi, ia menggali tumpukan sampah untuk menemukan sisa makanan basi atau botol plastik bekas demi recehan yang bisa ditukar dengan sebutir nasi. Namun pagi itu, sesuatu terasa berbeda. Saat tangannya menyibak bungkusan plastik hitam di bawah tumpukan kardus, ia mendengar suara lirih. Samar. Seperti rintihan tertahan. Ara terdiam. Tubuhnya membeku. Perlahan ia mendekat, menarik sisa kain kotor yang menutupi sesuatu. Dan saat itulah, jantungnya berhenti sejenak. Di bawah lapisan sampah itu, tergeletak seorang kakek renta. Tubuhnya kurus seperti tulang terbungkus kulit, matanya setengah terbuka, napasnya pendek, dan lalat mengerubungi lukanya. Tangan kirinya gemetar, bibirnya pecah, dan pakaiannya robek tak karuan. Ara terhuyung ke belakang. Tapi bukan karena takut, melainkan karena kaget. Kaget bahwa seseorang bisa dibuang seperti itu, di tempat ia biasa mencari sisa makanan. Kakek, gumam Ara pelan. Tubuh kakek itu hampir membeku. Kulitnya membiru, dan dari mulutnya keluar suara nyaris tak terdengar. Ara panik. Ia merogoh kantong celana lusuhnya. Hanya ada recehan 500 perak. Itu pun tak cukup untuk membeli segelas air. Tanpa berpikir panjang, ia berlari. Kaki telanjangnya menghantam batu dan kerikil. Ia susuri gang sempit, menuju satu-satunya warung yang kadang mau memberi air sisa. Tapi kali ini penjaga warung menatapnya sinis. "Pergi sana. Jangan bikin kotor depan warung gue," bentak ibu warung sambil melempar sendok bekas ke Ara. Tapi ada seorang bapak tua yang duduk di pojok bangku warung. Ia diam. Matanya menatap Ara yang berlinang air mata. "Nak sini," katanya lirih sambil menyerahkan sebotol air mineral. Tanpa sempat mengucapkan terima kasih, Ara segera kembali. Napasnya terengah. Lututnya gemetar. Tapi ia paksa tubuhnya melaju. Sesampainya di tumpukan sampah, kakek itu masih tergeletak di sana. "Kek, buka mulut ya," suara Ara bergetar. Ia menuang sedikit air ke bibir pecah si kakek. Dan saat tetesan air menyentuh lidahnya, mata kakek itu bergerak. Air mata mengalir pelan dari sudut matanya. Kakek itu menangis. "Nak,
ucapnya lirih, kau lebih anak dari anakku sendiri. Ucapan itu menusuk hati Ara. Ia tak mengerti sepenuhnya. Tapi ia tahu satu hal, kakek ini dibuang. Sama seperti dirinya. Sama-sama tak diinginkan. Sama-sama dianggap beban. Malam itu, Ara tak pulang ke kolong jembatan. Ia tetap tinggal di samping tubuh renta itu. Ia robek karung goni menjadi alas tidur. Ia sisihkan nasi basi yang tadi ia temukan untuk dibagi berdua. Dan ketika angin malam menusuk tulang, ia memeluk tubuh si kakek agar tetap hangat. Ia tak tahu bahwa pelukan itu akan mengubah segalanya. Esok harinya, saat matahari belum tinggi, suara batuk berdarah mengejutkan Ara. Ia bangun. Wajahnya pucat. Kakek itu menggigil hebat. Tanpa pikir panjang, Ara kembali berlari. Ia ingin mencari bubur, apapun bentuknya. Tapi semua pedagang mengusirnya. Pergi. Jangan dekat-dekat. Gara-gara kamu dagangan gewe gak laku. Ia tersiram air sabun. Tubuhnya basah. Tapi ia tak peduli. Dalam kondisi lemas dan perut kosong, ia berjalan jauh ke masjid tua di ujung kota. Disitulah seseorang memanggilnya. Ara, kamu kemana saja? Sudah 3 hari gak tidur di teras masjid. Suara itu datang dari Ustaz Malik, imam masjid yang kadang memberi Ara sisa roti. Ara menunduk. Saya lagi jagain kakek, Ustaz. Dia dibuang di tumpukan sampah. Dia sakit. Saya gak tahu harus gimana. Ustaz Malik memandang Ara lama. Lalu dengan langkah tergesa, ia berkata, bawa saya ke sana. Saat mereka tiba di lokasi, tubuh kakek itu terbaring dengan nafas tersengal. Ustaz Malik berlutut, menyentuh dahi si kakek. Pak, siapa nama Bapak? Kakek itu membuka mata perlahan. Suaranya bergetar. Namaku, Harun Maulana. Dan saat nama itu diucapkan, wajah Ustaz Malik berubah pucat. Chapter pertama ini baru permulaan. Karena Harun Maulana bukan kakek biasa. Dan Ara bukan gadis biasa. Dan disinilah roda takdir mulai berputar. Bukan dengan kemewahan. Tapi dengan luka yang dipeluk oleh kasih sayang. Ustaz Malik mematung. Matanya membelalak, wajahnya pucat seketika. Ia menatap wajah kakek renta itu lekat-lekat, seolah tak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Harun Maulana, bisiknya nyaris tak terdengar. Ara memandang Ustaz itu dengan bingung. Ustaz kenapa? Ustaz kenal? Ustaz Malik perlahan mengangguk. Ia duduk di samping tubuh si kakek, menghela napas panjang sebelum berkata, aku pernah mendengar nama itu. Bukan dari masjid, bukan dari pasar. Tapi dari kota sebelah. Harun Maulana, dulu pemilik showroom mobil terbesar. Hartanya melimpah. Tapi, kabarnya menghilang, entah kemana. Semua orang bilang dia gila, ada yang bilang dia sudah mati. Tak ada yang tahu pasti. Ara menunduk. Ia tak paham sepenuhnya apa arti showroom, atau bagaimana orang bisa punya mobil lebih dari satu. Yang ia tahu, kakek itu sekarang terbaring di tempat yang sama seperti dirinya, di jalanan. Kakek Harun menoleh pelan. Bibirnya gemetar, matanya basah. Dulu aku punya semuanya, istri, rumah, anak, bisnis, tapi semuanya direbut. Anak-anakku, Rendra dan Yuni, mereka habisi aku, bukan dengan pisau, tapi dengan surat kuasa dan kebohongan. Ustaz Malik menggenggam tangan Harun erat. Astagfirullah,
siapa yang tega memperlakukan orang tua seperti ini? Ara hanya duduk di samping kakek Harun, menatap wajahnya yang dipenuhi kerutan dan luka. Ia tak tahu harus berkata apa, tapi ada perasaan asing yang tumbuh di dalam dirinya. Rasa memiliki. Rasa ingin melindungi. Mungkin seperti yang dulu pernah ia harapkan dari orang lain, tapi tak pernah ia dapatkan. Anak-anakku, lanjut Harun lirih, mereka bilang aku sudah gila. Mereka bawa aku ke dokter, manipulasi surat. Aku dipaksa tanda tangan. Bisnis yang kubangun sejak muda, showroom Harun Jaya, mereka kuasai semua. Bahkan rumah tempat istriku dulu meninggal, mereka jual tanpa rasa hormat. Lalu, saat aku mulai sadar, mereka takut. Mereka tak ingin aku bicara. Dan, malam itu, mereka buang aku di sini. Di antara sampah, seperti binatang mati. Suara kakek Harun pecah. Ia tak bisa menahan tangisnya lagi. Air mata mengalir deras dari mata tuanya yang lelah. Ara menatap tanah. Di hatinya, ada bara yang mulai menyala. Bukan hanya karena iba, tapi karena ia tahu rasanya dibuang. Dianggap tak berguna. Dijauhi hanya karena miskin. Ustaz Malik berdiri. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus bantu kakek Harun. Kita harus bersihkan tubuhnya. Kita rawat dia. Dan, jika Allah izinkan, kita bantu beliau pulih. Hari itu, Ustaz membawa selimut, sabun, dan makanan hangat. Mereka mengangkat tubuh kakek Harun ke sudut halaman masjid yang sepi. Ara ikut memandikannya, mengoleskan salep pada luka-luka di kakinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, kakek Harun tidur di atas kasur kecil di pojok ruangan wudhu. Dan untuk pertama kalinya juga, Ara tidur di dalam masjid, bukan di bawah kolong jembatan. Tapi perubahan ini tak datang tanpa gangguan. Beberapa malam kemudian, saat Ara kembali dari warung membeli minyak kayu putih, ia melihat dua pria asing berdiri tak jauh dari pagar masjid. Salah satu dari mereka menyelipkan selembar uang 2.000-an ke sakunya dan berbisik, "Jangan banyak urus. Jangan cari-cari kakek itu lagi. Dia bukan siapa-siapa." Ara menepis uang itu, tatapannya tajam. "Kalian siapa?" Tapi mereka tak menjawab. Keduanya kabur ke dalam mobil hitam tanpa plat nomor. Dari malam itu, Ara tahu kakek Harun sedang diburu oleh masa lalunya. Dan ada orang-orang yang tak ingin beliau ditemukan, apalagi pulih. Tapi Ara tidak takut. Karena bagi Ara, kakek Harun adalah satu-satunya orang yang pernah mengatakan bahwa dirinya berharga. Malam itu, di teras masjid yang dingin, Ara bersujud. Air matanya menetes, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Hanya getaran dalam hati yang berkata, "Ya Allah, kalau memang kakek ini Engkau takdirkan untukku, tolong sembuhkan dia. Jangan ambil dia dari aku. Aku gak punya siapa-siapa lagi." Doa itu, lirih tapi penuh luka, naik ke langit. Dan langit pun mendengar. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Kondisi kakek Harun membaik sedikit demi sedikit. Tubuhnya yang dulu penuh luka mulai mengering. Ia mulai bisa duduk, lalu berdiri perlahan dengan tongkat yang dibuat Ustaz Malik dari kayu bekas jemuran. Namun di balik senyum kakek Harun, ada ketakutan yang belum sirna. Ia tahu, apa yang pernah ia miliki, masih ingin direbut oleh mereka yang serakah. Dan benar saja. Setelah 2 minggu berlalu, orang-orang asing mulai muncul di sekitar masjid. Ada yang berpura-pura jadi petugas dinas sosial. Ada yang mengaku sebagai dermawan.
Tapi semua bertanya tentang satu hal yang sama. Apakah di sini ada orang tua gila bernama Harun? Ara dan Ustaz Malik tak menjawab. Mereka jaga Harun siang malam. Malam itu, setelah salat Isya, mereka bertiga duduk di beranda masjid. Aku punya 2 anak, Rendra dan Yuni, kata Harun dengan nada berat. Mereka ku sekolahkan tinggi, ku ajari bisnis, tapi begitu aku jatuh sakit, mereka jadi orang asing. Ustaz mendengarkan dengan sabar. Ara duduk di samping kakek Harun, menggenggam tangannya. Mereka minta saham, aku beri. Mereka minta surat kuasa, aku tanda tangani. Lalu saat aku stroke ringan, mereka mulai beraksi. Rumah dijual. Rekening dibekukan. Aku dianggap gila. Dipaksa masuk panti jompo. Dan, ketika aku melawan, aku diturunkan di belakang pasar. Seperti sampah. Ara menunduk. Matanya berkaca. Aku bukan anakmu, Kek, bisiknya. Kakek Harun menoleh. Senyum tipis di wajahnya. Justru karena kamu bukan anakku, kamu bisa lihat aku dengan hati, bukan harta. Kata-kata itu menancap di hati Ara. Malam itu, Harun mengambil keputusan besar. Ia meminta Ustaz Malik menyiapkan surat. Ia ingin mencabut semua kuasa atas showroom dari anak-anaknya. Dan ia ingin satu nama ditulis sebagai ahli warisnya, Ara. Dan disinilah, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Karena bukan hanya showroom yang akan jadi rebutan, tapi juga harga diri dan nyawa. 2 hari setelah surat warisan ditandatangani oleh Harun Maulana di hadapan Ustaz Malik dan 2 saksi dari jamaah masjid, suasana di lingkungan masjid mulai berubah. Para warga sekitar berbisik-bisik. Beberapa mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya gadis lusuh yang setiap hari tinggal di teras masjid dan kini merawat seorang kakek tua yang dulu tak dikenal siapa-siapa. Kabar itu rupanya menyebar lebih cepat dari yang mereka sangka. Pagi itu, saat matahari belum naik tinggi, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan masjid. Dari dalamnya turun 2 orang berpakaian rapi. Seorang pria berusia 45 tahun dengan jas mahal dan wajah penuh kesombongan, serta seorang wanita muda dengan dandana mencolok, bibir merah menyala, dan mata penuh kebencian. Ara yang sedang menyapu halaman masjid menghentikan gerakannya. Ia melihat kedua orang asing itu berjalan ke arah tempat kakek Harun beristirahat. "Kek, ada tamu," bisik Ara perlahan. Harun membuka mata. Dan ketika tatapannya bertemu dengan pria dan wanita itu, tubuhnya gemetar. "Rendra, Yuni," suara Harun nyaris tak terdengar. Pria itu tersenyum lebar. "Akhirnya ketemu juga Bapak, kami sudah cari Bapak kemana-mana." Kakek Harun tidak menjawab. Hanya matanya yang berbicara, penuh luka dan jijik. Ara berdiri di depan Harun, seperti pelindung kecil yang siap menghadapi apapun. "Kalian siapa?" tanyanya tegas. Wanita itu mendesis, "Minggir, bocah jorok. Kamu pikir kamu siapa?" Rendra melangkah maju, menatap Ara dari atas ke bawah. "Siapa kamu? Hah? Peliharaan baru Bapak? Kamu pikir kamu bisa rebut showroom itu dari kami? Mimpi." Harun perlahan bangkit dari tempat tidurnya. Tangannya gemetar, tapi suaranya mulai meninggi. "Kalian bukan anakku, kalian pewaris laknat. Kalian bisa ambil semua harta itu. Ambil showroom, ambil uang. Tapi selama aku masih hidup, kalian tak bisa ambil kehormatanku." Suasana memanas. Ustaz Malik keluar dari dalam masjid, berdiri di samping Ara dan Harun. "Maaf,
Ini rumah Allah. Bukan tempat kalian berdebat soal warisan. Silakan pergi jika hanya ingin menyebar fitnah. Yuni melotot. Kami akan tuntut. Ini semua karena anak gembel ini. Kami akan bawa ke pengadilan. Dan seperti badai yang datang mendadak, mereka pergi dengan mobil mereka. Tapi amarah mereka tertinggal di udara. Aura ancaman menggantung di langit kota kecil itu. Beberapa hari kemudian, teror mulai datang. Malam hari, rumah Ustaz Malik dilempari batu. Beberapa jendela pecah. Suara teriakan di kejauhan memekakan telinga, gembel jangan sok kaya. Ara mulai dibuntuti saat ke warung. Seorang ibu penjaga toko menolak menjual beras padanya. Jangan bikin usaha saya sial, pergi kamu, katanya sambil menghempaskan kembalian ke tanah. Di media sosial, akun anonim mulai menyebarkan fitnah. Foto Ara dan Harun disandingkan dengan narasi jahat, anak jalanan manipulasi lansia demi warisan miliaran rupiah. Tak cukup sampai di situ, sebuah surat panggilan datang ke masjid. Dari kantor hukum anak-anak Harun. Isinya, gugatan hukum atas Ara, dituduh memanfaatkan kondisi psikologis Harun yang sedang sakit jiwa untuk merebut showroom Harun Jaya. Mereka menuduh Ustaz Malik ikut bersekongkol. Ara hanya menatap surat itu dengan tangan gemetar. Ia tak mengerti bahasa hukum. Tapi satu hal ia tahu, ini adalah serangan nyata. Bukan hanya pada dirinya, tapi pada seluruh hidup barunya yang selama ini ia bangun dari lumpur. Boleh aku lihat suratnya? Tanya Harun lirih. Ia duduk, membuka surat itu perlahan. Matanya menelusuri kata demi kata. Lalu ia menghela napas panjang, mengambil pena, dan menulis di atas lembar kertas putih. Aku akan tanda tangani pernyataan waras. Di depan notaris. Dengan saksi. Dengan rekaman. Biar publik tahu siapa sebenarnya anak-anakku, dan siapa yang benar-benar menyelamatkanku. Hari itu juga, Ustaz Malik membawa Harun ke kantor notaris yang terpercaya. Di sana, Harun bersaksi. Ia menceritakan semuanya, tentang showroom, tentang Rendra dan Yuni, tentang bagaimana Ara menyelamatkannya dari tumpukan sampah. Video itu direkam, disimpan, dan kemudian diviralkan. Hasilnya luar biasa. Dunia maya terbelah. Sebagian membela Ara, menyebutnya pahlawan kemanusiaan. Sebagian lagi mencibirnya sebagai pemulung haus warisan. Tapi perlahan, kebenaran mulai menggeser keraguan. Namun badai belum berhenti. Malam itu, saat Ara pulang dari warung membeli obat luka, sebuah mobil hitam tanpa plat mendekat. Dua pria bertopeng turun, menyekap mulutnya, dan mencoba menyeretnya ke dalam mobil. Ara berontak. Ia menggigit tangan salah satu dari mereka. Menendang lutut yang lain. Lalu berlari sekuat tenaga sambil berteriak minta tolong. Warga keluar. Anak-anak muda kampung berhamburan. Tapi mobil itu sudah melaju, meninggalkan jejak ketakutan. Ara jatuh bersimpuh di jalan, memeluk lututnya yang berdarah. Tangisnya pecah. Bukan karena sakit, tapi karena ia sadar nyawanya benar-benar terancam. Kakek Harun mendengar kabar itu langsung lemas. Ini salahku, aku seret anak kecil ke dalam bahaya, ya Allah, maafkan aku. Tapi Ara bangkit. Dengan mata penuh bara. Aku gak takut. Mereka pikir aku gembel yang bisa ditendang pakai uang. Tapi aku punya sesuatu yang mereka gak punya, keberanian. Dan kakek. Hari-hari berikutnya berubah cepat. Media mulai meliput.
Kisah showroom Harun Jaya menjadi headline nasional. Publik menuntut investigasi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ara duduk di ruang pengadilan. Di depannya, hakim bertanya, "Benarkah kamu Ara, gadis jalanan yang tinggal di kolong jembatan?" "Benar, Pak." "Apakah kamu tahu berapa nilai warisan yang kamu terima?" "Tidak. Saya cuma tahu, kakek Harun adalah orang pertama yang peluk saya saat saya dianggap kotor." Ruang sidang terdiam. Dan ketika Harun berdiri, tubuhnya ringkih, tapi suaranya penuh getaran. "Anak-anakku tak pernah rawat aku. Tapi gadis ini, dia peluk aku saat aku berlumuran nanah. Mereka punya darahku, tapi Ara punya jiwaku." Dan saat itu, pengadilan belum memutuskan apa-apa. Tapi rakyat sudah memihak. Malam itu, langit tampak redup. Angin berhembus pelan menerpa dedaunan tua di halaman masjid. Setelah sidang yang menggemparkan itu, kehidupan di sekitar showroom Harun Jaya tak pernah lagi sama. Orang-orang mulai berdatangan, bukan hanya pembeli mobil, tapi juga wartawan, aktivis, bahkan para tetangga yang dulu menutup pintu saat melihat Ara melintas. Di depan showroom, beberapa anak jalanan berdiri berjajar. Mereka berseragam kaos polos bertuliskan "Tim Bersih Showroom". Ara mempekerjakan mereka. Bukan karena kasihan, tapi karena ia tahu persis apa rasanya dianggap tidak berguna. Ia juga membuka kantin gratis untuk sopir dan tukang parkir yang menunggu servis. Warung kecil di pojok showroom disulap jadi tempat makan bersama. Dari tempat yang dulu hanya dipenuhi bisnis, showroom itu berubah jadi pusat kemanusiaan. Semuanya tampak baik di luar. Tapi di balik itu semua, Rendra dan Yuni makin terpojok. Fitnah mereka gagal. Pengakuan Harun di depan notaris viral. Publik menuntut keadilan. Netizen menggalang dukungan. Bahkan sebagian mantan karyawan showroom mulai angkat suara soal manipulasi dan pemecatan sepihak. Rendra dan Yuni tak tinggal diam. Mereka menyewa pengacara kelas atas dan melancarkan serangan balik yang lebih licik. Mereka menyelidiki masa lalu Ara, menggali celah hukum, dan akhirnya menemukan satu titik lemah, Ara tidak memiliki akta kelahiran. Fitnah baru pun dilempar ke publik. Judul-judul berita mulai berubah. Siapa sebenarnya gadis pemulung itu? Anak kandung atau anak haram? Misteri darah showroom Harun Jaya. Foto Ara disandingkan dengan wajah Harun. Narasi keji menyebar bahwa Ara mungkin saja anak Harun dari hubungan gelap yang disembunyikan. Komentar kejam membanjiri media sosial. Makanya cocok, sama-sama miskin. Ini sinetron banget. Masa showroom dikasih ke anak liar? Pasti dia anak simpanan. Tapi Ara tak gentar. Ia berdiri di depan kamera, ditemani Ustaz Malik dan Harun. Wajahnya tenang meski matanya berkaca. "Aku gak tahu siapa orang tuaku. Aku dibesarkan jalanan. Tapi aku tahu siapa yang buang aku, dan siapa yang peluk aku saat aku gak punya siapa-siapa." Kata-kata itu mengguncang publik. Ustaz Malik lalu menggalang doa bersama. Sebuah video viral menampilkan puluhan anak jalanan dan jamaah masjid mendoakan Ara. Mereka menyebutnya sebagai gadis yang diangkat bukan karena darah, tapi karena kemanusiaan. Namun badai belum berhenti. Suatu pagi, Ustaz Malik mengetuk kamar Ara dengan wajah tegang. "Ara, kamu harus ikut saya sekarang." Tanpa banyak tanya, Ara ikut. Mereka naik motor menembus gang-gang sempit, hingga berhenti di depan sebuah rumah tua. Di dalamnya, duduk seorang wanita renta dengan mukena putih kusam.
Tangannya gemetar. Matanya sembab. "Ini Bu Marni," bisik Ustaz. "Beliau dulu bidan kampung." Wanita itu menatap Ara lama, lalu menangis dan memeluknya. "Allahu Akbar, ini kamu, Nak, kamu bayi yang dulu aku sembunyikan." Ara membeku. Tubuhnya kaku. Bu Marni lalu membuka kotak kayu tua. Di dalamnya ada selendang bayi, foto buram seorang wanita muda menggendong bayi, dan satu surat kelahiran tak lengkap. "Ayahmu dulu orang kaya, tapi jatuh cinta sama pembantunya, ibumu. Karena malu, keluarga ayahmu mengusir ibumu yang sedang hamil." "Siapa? Siapa ayah saya?" Suara Ara bergetar. Bu Marni menatapnya penuh haru. "Namanya Harun." Dunia Ara runtuh. Ia terduduk lemas. Tangannya menutup wajah. Dadanya berdegup kencang. Aku anaknya, aku bukan orang luar." Malam itu, Ara pulang ke rumah. Ia duduk di samping tempat tidur Harun yang kini dirawat dengan perawat pribadi. Harun tersenyum begitu melihatnya. Tapi Ara hanya duduk diam. Air matanya menetes. "Kek, aku anakmu," bisiknya. "Dari wanita yang dulu kau buang, karena tekanan keluarga. Aku aib yang disembunyikan." Harun menatapnya. Matanya membelalak. Napasnya tercekat. Lalu, ia menangis. "Allahu Akbar, aku cari kamu bertahun-tahun. Setelah ibumu pergi, aku gak tahu kamu hidup atau tidak. Aku pikir aku sudah kehilangan semuanya." Harun memeluk Ara. Untuk pertama kalinya, dua jiwa yang terluka itu bersatu bukan karena warisan, tapi karena takdir yang akhirnya kembali. Tapi berita ini bocor. Publik geger. Headline baru bermunculan. Ara ternyata anak kandung Harun. Kisah showroom makin kompleks. Fitnah tetap datang. Tapi Ara tak goyah. Ia berdiri di mimbar masjid dan berkata, "Kalau kalian bilang aku anak haram, silakan. Tapi aku adalah anak dari ayah yang pernah salah, dan ibu yang wafat dalam air mata. Aku berdiri di sini bukan karena darahku, tapi karena Allah menuntunku kembali ke jalanku." Suasana masjid hening. Tak ada yang bisa membantah kata-kata itu. Namun Rendra dan Yuni makin panik. Semua bukti sudah menentang mereka. Dan dalam keputusasaan, mereka bertindak brutal. Suatu malam, Harun diculik. Penginapan tempat ia dirawat dibobol. CCTV dihapus. Perawat diancam. Dan Harun lenyap tanpa jejak. Kabar itu menghantam dada Ara seperti palu. Seluruh showroom berhenti beroperasi. Polisi dikerahkan. Tapi tak satu pun jejak ditemukan. Hingga suatu malam, sebuah video datang lewat email anonim. Di dalamnya, Harun duduk di ruangan sempit. Wajahnya lebam. Bibirnya pecah. Suara dari balik layar terdengar. "Kalau kamu mau ayahmu kembali, serahkan semua aset showroom. Mundur dari warisan. Dan tinggalkan kota ini." Ara menatap layar laptop dengan rahang mengeras. Ia tidak menangis. Ia berdiri. Menggenggam tangannya erat. Dan berkata, "Aku akan datang, tapi aku gak akan datang sendirian." Malam itu, langit digulung awan hitam. Hujan belum turun, tapi udara sudah lembab dan pekat. Di teras rumah Ustaz Malik, Ara duduk membisu. Matanya menatap layar laptop yang masih menampilkan wajah lebam kakek Harun, terpenjara di sebuah ruang sempit,
dengan suara ancaman menggema di latar. Saat semua orang mungkin sudah terjebak ketakutan, Ara justru menarik napas panjang. Bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk menahan api yang semakin membesar di dalam dadanya. Ini bukan tentang showroom lagi. Bukan tentang warisan. Ini tentang harga diri dan kehidupan. Tentang seorang kakek renta yang sudah 2 kali dibuang oleh keluarganya sendiri. Dari balik bayangan itu, tiba-tiba muncul sosok pria tua dengan jaket sobek dan topi lusuh. Rambutnya mulai memutih, tapi matanya tajam. "Aku dulu polisi," katanya sambil duduk di samping Ara. "Namaku Rudy. Aku dibuang sistem karena mengungkap korupsi. Sekarang, aku cuma bisa bantu dari luar." Ara menatap Pak Rudy dengan mata membelalak. "Jadi, semua ini, selama ini Bapak?" Pak Rudy tersenyum kecil. "Aku tahu siapa yang culik Harun. Aku tahu siapa yang kirim email itu. Dan aku juga tahu, kita bisa melawan, tapi bukan dengan senjata. Kita kalahkan mereka, di tempat paling mereka takutkan, di depan rakyat." Malam itu, dimulailah misi besar Ara. Ia dan Pak Rudy menghubungi semua orang yang pernah ditindas oleh Rendra dan Yuni. Mantan sopir showroom yang pernah dipukul hanya karena parkir tidak lurus. Sales yang gajinya digelapkan. Tukang bersih-bersih yang dipecat hanya karena tidak menyapa. Dan satu persatu, mereka datang. Puluhan. Lalu ratusan. Orang-orang kecil. Mereka yang dulu tidak dianggap. Mereka semua datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk bicara. Hari pertama, Ara menggelar konferensi pers di aula showroom. Ia mengenakan kaos hitam lusuh, bukan jas mahal. Rambutnya dikepang sederhana. Dan di depannya, puluhan kamera media telah siap merekam. "Saya Ara," katanya dengan suara tegas. "Dulu saya tidur di kolong jembatan. Saya tidak punya siapa-siapa. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya kaya, tapi karena saya ingin hidup jujur." Lalu, ia memutar video-video bukti, rekaman lama dari showroom yang disimpan diam-diam oleh Pak Rudy. Bukti kekerasan Rendra terhadap karyawan. Manipulasi laporan keuangan. Dan penggelapan dana operasional. Media meledak. Judul-judul berita baru bermunculan. Gadis jalanan ungkap mafia showroom. Bukti kuat, Rendra dan Yuni korupsi dan eksploitasi buruh. Keadilan muncul dari tumpukan sampah. Rakyat mulai bereaksi. Halaman showroom Harun Jaya dibanjiri warga yang berdiri memegang karton bertuliskan, "Kami bersama Ara." Harga diri bukan ditentukan oleh uang. Anak jalanan juga punya hak. Tapi di balik itu semua, Ara tetap bergerak dalam senyap. Ia tahu, keberadaan Harun masih jadi pertaruhannya. Hingga suatu malam, seorang kurir mengantar sebuah flash disk ke rumah Ustaz. Di dalamnya, ada rekaman video baru. Harun masih di ruangan gelap itu, namun kali ini ia sempat berbisik. "Ara, jangan cari aku, lindungi dirimu. Mereka lebih jahat dari yang kau tahu. Ini bukan cuma soal showroom, ini soal nyawamu." Pak Rudy menatap layar itu lama. Lalu menunjuk sebuah logo kecil di pojok kontainer tempat Harun duduk. Itu logo gudang logistik milik PT Asri Raya. Perusahaan gelap yang sering jadi tempat penyimpanan barang mafia. Ara tak menunggu. Malam itu juga, bersama Pak Rudy, 2 mantan anak jalanan, dan 1 tukang ojek, mereka menyusup ke gudang tersebut. Mereka menyamar sebagai pekerja, membawa kamera tersembunyi dan alat perekam suara.
Setelah menelusuri lorong gelap, menyelinap melewati penjaga, dan masuk ke salah satu kontainer, mereka menemukannya. Harun. Terikat. Pucat. Lemah. Tapi masih hidup. Kek, jerit Ara. Suaranya pecah. Pak Rudi dan dua pemuda segera memotong tali, membopong tubuh Harun yang nyaris tak sadarkan diri. Tapi saat itu juga, alarm berbunyi. Dari segala arah, mafia penjaga gudang menyerbu. Keributan terjadi. Baku hantam. Bentakan. Suara tembakan. Pak Rudi bertarung dengan gagah berani. Dua pemuda berhasil membuka selokan di belakang kontainer. Mereka kabur lewat jalur air dengan tubuh penuh lumpur dan luka. Tapi mereka berhasil. Harun diselamatkan. Pagi harinya, showroom Harun Jaya tampak lebih sunyi dari biasanya. Namun tiba-tiba, ratusan orang berdatangan. Bukan untuk membeli mobil, tapi untuk melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Ara berdiri di podium. Wajahnya lelah, tapi matanya tajam. Keadilan bukan milik orang kaya, katanya. Keadilan adalah milik siapapun yang berani membela kebenaran, bahkan jika ia berasal dari jalanan. Publik kembali berpihak. Polisi mulai bertindak. Rendra jadi buronan. Yuni yang sebelumnya ditahan, menulis surat untuk Ara. Aku dulu bukan wanita jahat. Tapi aku dibutakan harta. Rendra mendekatiku karena aku anak Harun. Lalu aku dijadikan boneka. Maafkan aku. Ara tak menjawab. Hanya menangis dalam diam. Beberapa minggu kemudian, showroom mulai pulih. Supplier kembali bekerja sama. Perusahaan leasing syariah menawarkan kolaborasi baru. Dan showroom Harun Jaya berubah bukan hanya jadi tempat jual beli mobil, tapi tempat hidup, tempat perubahan, tempat harapan. Namun perang belum usai. Karena Rendra belum tertangkap. Dan bayangan terakhir dari pria itu masih menyelinap di malam-malam Ara. Karena gadis jalanan ini tahu, pertempuran berikutnya akan jauh lebih berat. Dan yang ia pertaruhkan bukan hanya harta, tapi seluruh hidupnya. Sejak penyelamatan Harun dari gudang gelap mafia, showroom Harun Jaya menjadi sorotan nasional. Hampir setiap hari wartawan datang mewawancarai Ara, karyawan showroom mulai beraktivitas seperti biasa, dan masyarakat menjadikan showroom itu sebagai simbol perlawanan kaum kecil atas ketidakadilan. Tapi di tengah semua itu, Rendra masih bebas. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Wajahnya menghilang dari publik. Akun media sosialnya lenyap. Pengacaranya kabur. Semua seperti lenyap di telan bumi. Namun Ara tahu, orang seperti Rendra tidak pernah benar-benar bersembunyi. Dia bukan pengecut. Dia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghantam balik. Dan waktu itu datang 3 minggu kemudian. Di sebuah malam gerimis, showroom Harun Jaya mendadak lumpuh. Semua jaringan pembayaran digital mendadak diblokir. Aliran dana dari leasing dibatalkan. Pemasok spare part tiba-tiba memutus kerjasama. Bahkan klien-klien lama showroom mundur perlahan. Satu demi satu sistem finansial yang menopang bisnis showroom diputus dari dalam. Pak Rudi langsung melakukan investigasi. Hasilnya mengguncang. Rendra ternyata masih memegang saham minoritas di salah satu perusahaan leasing besar yang selama ini jadi partner showroom. Dari sanalah dia menekan seluruh sistem dengan cara licik, tanpa harus muncul di permukaan. Dan kini, showroom yang dibangun ulang oleh Ara mulai goyah. Para karyawan mulai resah. Kak Ara,
Kita harus gimana? Gaji bulan depan belum pasti. Kalau showroom bangkrut, kita balik jadi tukang parkir lagi? Ara hanya bisa tersenyum kecil. Matanya letih, tapi hatinya tidak runtuh. Tahan sedikit lagi, kita belum kalah. Malam itu, ia pulang ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu hanya satu lantai, berdinding papan dan atap seng. Di dalam, Harun duduk di kursi roda, selimut menutupi kakinya. "Kek," kata Ara sambil memeluk lutut di hadapan Harun. "Aku gak takut kehilangan showroom, aku cuma takut kehilangan kakek lagi." Harun mengelus kepala Ara, lembut, seperti seorang ayah yang sedang bicara pada anak kandungnya. "Kamu kuat, nak, lebih kuat dari yang kamu pikir." Tapi kekuatan Ara diuji tak lama setelah itu. Sekitar jam 2 dini hari, suara kaca pecah membangunkan mereka. 2 orang bertopeng menyusup ke dalam rumah lewat jendela dapur. Satu membawa pisau panjang, satu lagi pentungan kayu. Harun mencoba berdiri tapi tubuhnya tak mampu bergerak cepat. Ara segera menarik tangan Harun, membawanya keluar lewat pintu belakang. Tapi salah satu pria bertopeng mengejar mereka. "Diam, atau gua tusuk lo sekarang juga," ancamnya sambil mengacungkan pisau ke arah Ara. Ara berdiri di antara pria itu dan Harun. Ia tidak lari, tidak mundur. Matanya tajam, napasnya pelan, tapi wajahnya penuh keberanian. "Kalau kamu mau nyawa, ambil nyawaku, tapi kamu gak akan pernah ambil harga diriku." Pria itu terdiam sejenak. Tangannya bergetar. Dan saat itu juga, dari balik semak, muncul Pak Rudi bersama 2 pemuda mantan preman yang kini jadi penjaga showroom. Mereka menyergap si penyerang, menjatuhkannya ke tanah, memborgol tangan dan kakinya dengan tali plastik. Topengnya dilepas. Semua terdiam. Wajah pria itu, supir pribadi Harun. Orang yang selama ini tampak paling setia, ternyata orang bayaran Rendra. Dia suruh saya, dia mau anak gembel ini hilang, showroom itu harus balik ke dia. Ara hanya menatap si pria dalam diam. Ia tidak menangis, tidak memaki. Tapi luka di matanya tak bisa disembunyikan. "Aku pernah tidur di got. Pernah makan sisa. Pernah dikencingi orang mabuk, tapi aku gak pernah berpikir buat membunuh siapapun cuma karena uang." Keesokan harinya, video pengakuan pria itu viral. Judul-judul berita meledak. Bocah jalanan jadi target pembunuhan. Showroom Harun Jaya diincar mafia internal. Rendra dituduh jadi dalang serangan terhadap ahli waris. Rakyat meledak. Simpati membanjiri media sosial. Tagar Justice Forara menjadi trending selama berhari-hari. Ribuan warga berdatangan ke showroom, bukan untuk beli mobil, tapi berdiri diam di halaman, menggenggam karton bertuliskan, "Kami bersama Ara. Anak jalanan juga manusia. Keadilan bukan hak eksklusif orang kaya." Hujan turun perlahan pagi itu. Tapi tak ada yang bergerak. Semua berdiri membeku, memegang payung seadanya, melindungi showroom seperti melindungi rumah sendiri. Dan Ara tahu, hari itu, ia tidak sendirian. Polisi mulai memburu Rendra secara terbuka. Surat perintah penangkapan resmi dikeluarkan. Kantor leasing tempat Rendra menyusup saham juga diselidiki. Di tengah semua itu, satu surat datang ke showroom. Dari Yuni, yang kini mendekam di penjara. "Ara, aku tahu aku tidak pantas meminta apapun. Tapi aku mohon satu hal, jenguk aku sekali saja. Bukan untuk dimaafkan.
hanya untuk menatap wajah adikku yang dulu aku buang, dan kini jadi lebih manusia dari siapapun yang pernah aku kenal. Ara tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap surat itu lama. Jemarinya gemetar. Bukan karena benci, tapi karena luka itu masih terasa hangat. Namun ia tahu, tak semua yang meminta maaf harus dijauhi. Beberapa hari kemudian, Ara datang ke lapas perempuan. Duduk di balik kaca tebal. Dan di seberangnya, duduk Yuni, tanpa make up, tanpa busana mahal. Wajahnya sayu. Matanya bengkak. Kau datang, bisik Yuni. Karena kau minta. Bukan karena aku ingin, jawab Ara pelan. Yuni tertunduk. Lalu berkata, terima kasih, sudah selamatkan ayah. Selamatkan showroom. Dan, selamatkan aku, dari diriku sendiri. Ara menatap Yuni lama. Semua orang bisa salah. Tapi tak semua orang mau mengakuinya. Kamu sudah lebih baik dari Rendra. Air mata mengalir pelan dari mata Yuni. Sebelum berpisah, Yuni memanggil pelan, bolehkah aku kirim surat untuk ayah? Ara mengangguk. Lalu berjalan pergi. Di luar penjara, langit mendung. Bukan mendung yang menakutkan, tapi mendung yang terasa seperti hujan penyucian akan turun sebentar lagi. Dan gadis pemulung itu melangkah, bukan dengan dada kosong, tapi dengan beban yang kini terasa lebih ringan dari sebelumnya. 3 bulan berlalu sejak Ara menghadapi serangan terakhir dari dunia Rendra dan Yuni. Showroom Harun Jaya tidak hanya kembali pulih, tapi kini telah membuka 3 cabang baru di kota besar, masing-masing dipimpin oleh mantan pemulung dan anak-anak jalanan yang pernah hidup sepertinya. Tapi satu prinsip tidak pernah berubah. Setiap mobil yang dipajang di showroom selalu memiliki plakat kecil di dashboardnya. Di atasnya tertulis, dulu aku hidup di jalan, tapi Allah mengangkatku karena aku tak pernah menyerah. Kabar keberhasilan Ara menyebar kemana-mana. Ia mulai diundang ke seminar, talk show, bahkan kampus-kampus yang dulu tak sudi melihat anak jalanan. Tapi Ara tetap sederhana. Ia tinggal di rumah kecil yang sama, merawat kakek Harun setiap pagi dan malam. Namun meski namanya Harum dan showroomnya sukses, ada satu ruang kecil di hati Ara yang tak pernah benar-benar tenang. Luka masa kecilnya masih ada. Bayangan ketika ia dibuang, dihina, dikencingi orang mabuk, dan dianggap pembawa sial, masih melekat kuat di pikirannya. Dan malam-malam tertentu, ketika suara hujan turun deras, Ara masih sering terbangun, duduk diam di ranjangnya, menatap langit-langit yang bergeming, dan bertanya dalam hati, apa aku benar-benar sudah sembuh? Pada suatu hari Jumat, selepas subuh, ia mengunjungi kembali tempat pertamanya bertemu Harun, tumpukan sampah di belakang pasar. Di sana, semuanya sudah berubah. Tanah yang dulu becek, kini sudah dipaving. Tempat sampah itu kini dijadikan taman kecil oleh warga, dan di sudut taman terdapat plakat peringatan bertuliskan, disinilah seseorang yang dibuang, diselamatkan oleh seseorang yang dibuang pula. Ara berdiri lama di sana. Matanya memandang ke satu titik. Di ujung gang. Tempat di mana dulu ia menggali sisa makanan dan menemukan seseorang yang kini lebih dari sekadar kakek, lebih dari sekadar darah. Dan saat itu, ia mendengar suara tangis pelan. Di pojok taman itu, seorang anak laki-laki, usia sekitar 7 tahun, duduk meringkuk. Tubuhnya kurus, bajunya robek, dan lututnya berdarah. Ara mendekat perlahan. Kamu sendirian? Tanyanya lembut. Anak itu menggeleng. Aku ditinggal, katanya aku pembawa sial.
Kata-kata itu menghantam dada Ara seperti palu. Wajahnya langsung menegang. Ia berjongkok, mengusap kepala bocah itu, dan memeluknya erat. "Namamu siapa?" "Rehan," bisik anak itu. Dan saat itu juga, Ara tahu Rehan bukan sekadar anak kecil. Dia adalah dirinya di masa lalu. Tanpa berpikir panjang, Ara menggandeng tangan Rehan, membawanya pulang ke rumah Ustaz Malik. "Ustaz, mulai malam ini, Rehan tinggal sama kita." Harun yang duduk di kursi roda tersenyum. Matanya berkaca. "Namanya Rehan?" tanyanya sambil mengulurkan tangan gemetar. "Iya, Kek. Dan dia bukan sendiri lagi." Malam itu, Ara menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dibutuhkan, bukan sebagai pemilik showroom, tapi sebagai manusia. Beberapa minggu kemudian, Ara mengubah salah satu ruangan showroom menjadi ruang harapan. Di tempat itu, ia menampung anak-anak jalanan, memberinya tempat tidur, makanan hangat, dan yang paling penting, pendidikan dan kasih sayang. Ia menggaji guru-guru terbaik, mengundang psikolog, menggelar kelas motivasi dan wirausaha. Dan setiap Jumat, Ara sendiri yang menyuapi anak-anak yang belum berani bicara, yang masih trauma karena dipukuli orang tuanya, yang masih menangis tengah malam karena mimpi buruk masa lalu. Rehan kini jadi anak paling ceria di kelas. Ia sering bertanya, "Kak Ara, kakak dulu punya ayah?" Dan Ara hanya tersenyum, "Aku dulu punya kakek. Dan itu cukup untuk membuatku jadi manusia." Waktu berlalu. 5 tahun kemudian, nama Ara melegenda. Kisah hidupnya diangkat menjadi film dokumenter berjudul Dari Sampah ke Cahaya. Dalam wawancara terakhir sebelum film itu tayang, seorang wartawan bertanya, "Apa warisan terbesar yang Kak Ara tinggalkan?" Ara hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Warisan terbesar bukanlah harta. Bukan showroom. Bukan tanah. Tapi hati yang bersedia membuka pintu saat dunia menutupnya." Di belakangnya, ratusan anak-anak tersenyum. Mereka bukan anak pejabat. Bukan anak konglomerat. Mereka adalah anak-anak yang dulu tak dianggap manusia. Dan kini, mereka tumbuh menjadi cahaya bagi dunia. Namun semua itu tak akan pernah ada jika dulu di tumpukan sampah itu, seorang gadis gembel berusia 18 tahun memilih berpaling. Beberapa bulan setelah showroom Harun Jaya membuka cabang kelima, kesibukan tak pernah berhenti. Undangan seminar datang bertubi-tubi. Kamera wartawan selalu menyorot wajah Ara dari balik jendela showroom. Namun di balik semua pujian dan sorotan, Ara tetap menjadi gadis yang sama. Ia masih menyuapi anak-anak di ruang harapan setiap Jumat. Ia masih mengepel lantai showroom di pagi hari, meski ada puluhan karyawan yang bisa melakukannya. Ia masih pulang ke rumah kontrakan sederhana, tempat di mana Harun menunggu dengan mata yang makin redup dan tubuh yang semakin lemah. Usia Harun tak lagi muda. Napasnya kadang pendek. Tangannya makin gemetar. Dan suatu malam, setelah salat Isya, saat hujan turun pelan, Ara duduk di samping ranjang kayu yang menghadap jendela. Harun terbaring di atasnya, tubuhnya ditutupi selimut tipis. Matanya memandangi langit yang dipenuhi bintang samar. "Kek," Ara menggenggam tangan Harun erat. Harun tersenyum lemah. "Ara," suaranya hampir tak terdengar, "janji sama kakek, jangan pernah tinggalkan siapapun di jalan. Jangan biarkan anak kecil menunggu bantuan yang gak pernah datang, seperti kakek dulu. Kamu harus jadi pembuka pintu, bukan penjaga gerbang." Air mata Ara mulai jatuh perlahan.
Aku janji, Kek, aku janji. Dan malam itu, Harun menghembuskan napas terakhir. Dengan tenang. Dengan damai. Masih menggenggam tangan gadis yang dulu ditemukannya di antara tumpukan kardus dan ayam busuk. Keesokan paginya, kabar wafatnya Harun menyebar cepat. Ratusan orang datang ke pemakamannya. Tak hanya keluarga, tapi juga mereka yang dulu membuangnya. Mereka yang dulu menuduhnya gila. Bahkan orang-orang yang pernah menghina Ara pun datang, memakai baju putih, menangis di tepi liang lahat. Dan Ara berdiri di sisi makam itu, tanpa suara. Hanya menatap tanah merah yang perlahan menelan tubuh seseorang yang mengubah takdirnya. Ia menangis. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan jiwa yang menyelamatkannya dari dunia. Beberapa hari setelah pemakaman, Ara membuat keputusan besar. Ia mengumpulkan seluruh karyawan showroom. Berdiri di tengah aula yang dulu penuh dengan pembeli dan kontrak. Hari ini, aku menyerahkan posisi direktur utama kepada Kak Darto, katanya pelan, menunjuk karyawan tertua di showroom yang dulu bekerja sejak zaman Harun muda. Semua orang terdiam. Aku ingin fokus pada ruang harapan Harun. Membangun asrama yatim piatu modern. Bukan panti, bukan lembaga sosial, tapi rumah. Tempat di mana anak-anak tidak disebut anak jalanan, tapi disebut anak-anak yang sedang menunggu panggilan Allah untuk jadi orang besar. Semua yang hadir menunduk. Ada yang menangis. Ada yang bertepuk tangan pelan. Dan sejak saat itu, Ara menghilang dari dunia bisnis. Ia tidak lagi dikenal sebagai pemilik showroom, tapi sebagai pelita bagi anak-anak yang dulu gelap hidupnya. Ia membangun sekolah kecil di belakang showroom. Ia menggaji guru-guru terbaik. Mengundang psikolog dan motivator. Membuka kelas wirausaha dan kelas agama. Ia bahkan mengundang dokter gigi keliling setiap bulan agar anak-anak tak merasa ditinggalkan. Dan setiap Jumat, Ara sendiri yang menyuapi anak-anak yang belum bisa bicara karena trauma, yang masih teriak di malam hari karena mimpi buruk, yang belum percaya bahwa dunia bisa ramah. Rehan, anak yang dulu ia temukan meringkuk di pojok taman, kini jadi murid paling ceria. Dia suka membaca buku biografi Ara, menonton ulang video perjuangan showroom, dan sesekali bertanya polos. Kak Ara, apa kakak pernah punya ayah? Ara hanya tersenyum, menatap jauh ke jendela. Aku pernah punya kakek, dan itu cukup untuk menjadikanku manusia. Tahun terus berganti. Nama Ara mulai disebut di banyak seminar kemanusiaan. Wajahnya muncul di buku-buku pelajaran sekolah. Dan setiap anak jalanan yang bangkit, selalu menyebut namanya dengan penuh hormat. Suatu siang, ia berjalan di depan showroom yang dulu ia pimpin. Langkahnya perlahan. Di sana, sebuah mobil keluarga sedang dicuci oleh anak-anak magang dari ruang harapan. Dan di kaca belakang mobil itu, ada stiker kecil bertuliskan, "Dulu aku hidup di jalan. Tapi Allah mengangkatku karena aku tak pernah berhenti jadi manusia." Ara berhenti. Menatap tulisan itu. Menutup mata. Lalu tersenyum. Ia tahu, meski Harun telah tiada, meski showroom telah ia tinggalkan, warisan sejati akan tetap menyala, selama masih ada satu tangan kecil yang menunggu disentuh. Dan ia tahu, itulah panggilannya yang sejati. Dunia sering memandang rendah orang yang hidup di jalanan. Dengan baju compang-camping, kulit yang terbakar matahari, dan tangan yang gemetar karena lapar, mereka dianggap beban. Dipinggirkan. Dijauhi. Seakan tak punya hak yang sama untuk dihormati. Tapi kisah Ara membalikkan semua itu.
Bahwa hati manusia tak ditentukan dari di mana ia tidur, tapi bagaimana ia memilih untuk tetap menjadi manusia. Ara tak punya apa-apa. Tidak punya akta lahir. Tidak punya keluarga. Tidak punya rumah. Tidak punya warisan. Namun ia punya satu hal yang bahkan orang kaya sekalipun belum tentu memilikinya. Keberanian untuk peduli di saat semua orang memilih menjauh. Ketika tubuh renta Harun tergeletak di tumpukan sampah, dikerumuni lalat, diabaikan oleh semua orang, Ara datang. Bukan dengan kendaraan mewah. Bukan dengan niat mencari nama. Ia datang dengan tangan kotor dan niat bersih. Di dunia yang sibuk menilai dari penampilan, Ara memilih menyentuh luka yang membuat orang lain memalingkan wajah. Itulah pelajaran pertama. Kemuliaan bukan milik mereka yang punya segalanya, tapi milik mereka yang tetap memilih memberi, meski tak punya apa-apa. Kisah ini juga menampar semua dari kita yang pernah menutup pintu untuk orang tua, yang menganggap mereka tak berguna setelah tak bisa memberi. Harun adalah simbol dari banyak orang tua yang dikhianati oleh anaknya sendiri. Dipuja saat kaya, dibuang saat renta, dan dijatuhkan saat tak berdaya. Berapa banyak anak hari ini yang menuntut warisan, tapi tak pernah memeluk ayahnya? Berapa banyak anak yang membesarkan ego, tapi mengecilkan peran ibunya sendiri? Dan Harun, yang sempat dikhianati, tidak dibalas oleh dunia dengan uang. Ia dibalas dengan pelukan hangat dari seseorang yang bahkan tak tahu bahwa dirinya anak kandungnya sendiri. Itulah pelajaran kedua. Darah bisa mengkhianatimu. Tapi kasih sayang sejati bisa datang dari tempat paling tak terduga. Di tengah konflik dan fitnah, Ara berdiri. Difitnah, dibenci, diserang, diteror. Tapi ia tak mundur. Karena ia tahu, kebenaran tidak butuh banyak suara. Ia hanya butuh satu jiwa yang tidak takut untuk tetap jujur. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan itu soal otot, soal koneksi, soal uang dan jaringan. Tapi Ara membuktikan bahwa kekuatan terbesar adalah keberanian untuk tetap manusia saat dunia berubah jadi binatang. Dan yang paling menyentuh dari semuanya adalah, saat Ara tahu bahwa Harun adalah ayah kandungnya, ia tidak mendadak sombong. Tidak menuntut pengakuan. Tidak menginginkan warisan lebih banyak. Ia hanya menangis. Karena ia sadar, hubungan yang dibangun lewat luka jauh lebih kuat daripada hubungan yang sekadar tertulis di surat lahir. Itulah pelajaran ketiga. Yang menyelamatkan kita bukan darah, tapi kebaikan yang kita tanam, walau di tanah yang penuh najis dan kehinaan. Ketika Ara membangun ruang harapan, ia tidak sedang membalas dendam. Ia sedang mengembalikan dunia ke arah yang benar. Bahwa anak jalanan bukan kutukan. Bahwa anak yang dibuang bukan berarti tak bisa tumbuh menjadi pelita. Bahwa luka bisa disembuhkan, bukan dengan waktu, tapi dengan cinta dan keberanian. Dan Rehan, anak kecil yang ia temukan di taman, menjadi simbol baru. Simbol bahwa perjuangan belum selesai. Bahwa kisah Ara akan terus hidup, bukan karena showroom, tapi karena nilai yang ia wariskan. Di dunia yang sibuk mengumpulkan harta, Ara justru menyerahkan semua jabatannya, dan memilih mengasuh jiwa-jiwa yang masih rapuh. Karena ia paham, warisan terbesar adalah kemampuan untuk menyembuhkan luka orang lain dengan luka kita sendiri. Ia bisa saja membalas Rendra dan Yuni dengan kekerasan. Bisa saja menyeret mereka ke ranah publik dengan hinaan dan kemarahan. Tapi ia memilih diam. Memilih memaafkan. Karena ia tahu, dendam hanya akan membuat kita menjadi seperti mereka. Dan inilah pelajaran terbesar dari semua kisah ini.
bahwa keadilan bukan berarti membalas luka dengan luka. Keadilan adalah ketika kita bisa mengubah luka menjadi cahaya dan menunjukkannya pada dunia bahwa Allah tidak pernah tidur. Kisah Ara adalah kisah semua dari kita. Yang pernah diremehkan. Yang pernah ditinggalkan. Yang pernah dianggap tidak mungkin berubah. Yang pernah dibuang. Yang pernah dihina karena miskin. Tapi juga kisah tentang bagaimana satu kebaikan kecil, satu botol air, satu pelukan, satu tekad, bisa mengubah nasib. Bisa mengubah takdir. Karena takdir itu bukan nasib buta. Takdir adalah apa yang terjadi ketika manusia tetap memilih menjadi manusia, bahkan saat dunia mencoba merampas kemanusiaannya. Dan pada akhirnya, dari kisah Ara kita belajar. Jangan pernah remehkan satu senyum kepada orang yang putus asa. Jangan pernah malu mencintai orang yang dianggap sampah oleh dunia. Dan jangan pernah berhenti berbuat baik, meski balasannya adalah hinaan. Karena balasan terbaik tidak datang dari manusia, tapi dari Allah. Dan Dia tidak pernah salah alamat dalam membalas kebaikan.